Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para bapak, para talabah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk ta'allum, mempelajari aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua betul-betul mampu untuk menjalankan dari apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dari setiap ibadah-ibadah, baik yang berkaitan dengan ukhrawiyah maupun yang berkaitan dengan dunyawiyah, tentunya semuanya harus berlandaskan dengan keilmuan. Harus mengetahui mana yang diperbolehkan dan juga mana yang tidak diperbolehkan. Karena pada dasarnya Al-Imam Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, wa innama haqqul awam, sesungguhnya haknya orang awam kayak kita adalah antuk minu wa taslimu wa tashkilu, yakni cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita pasrah tunduk atas aturan Allah Subhanahu wa taala, wa yashtagilu bi ibadatihim, dan berusaha untuk melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, wa ma'ayashihim, dan berusaha untuk memenuhi kehidupan kita dengan berusaha kita mencari rezeki yang halal, wa yatraku al-ilma lil ulama, dan nggak perlu ikut campur tentang urusan ilmu, tentang urusan fatwa, tentang urusan hukum halal dan haram, boleh dan tidak boleh, itu urusan ulama. Jadi kalau kita orang awam, cukup kita beriman kepada Allah, kemudian kita pasrahkan urusan kita kepada Allah, jalani aktivitas ibadah kita, apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, apa yang Allah larang kita tinggalkan. Kemudian kita bermasyarakat, berusaha untuk mencari penghidupan dengan cara yang halal, baik bekerja, bertani, berdagang, urusan fatwa, urusan hukum, itu semua kita serahkan kepada para ulama. Itulah cara hidup orang-orang awam seperti kita. Gak sulit. Waktunya sholat, sholat. Waktunya puasa, Ramadan datang, puasa. Emang jadwal yang kerja dari pagi sampai sore, ya kerja. Maka orang-orang tersebut akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan hidupnya baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Jadi gak usah kita terlalu banyak
berkomentar, apalagi di media sosial, menghukumi sesuatu yang kita tak paham, ikut-ikutan sesuatu yang kita tidak paham. Waya sholat, wayanya ngaji, wayanya kerja, wayanya mengeluarkan. Udah, aktivitas kita ini mau seperti ini, kata Imam Ghazali. Aktivitas kayak kita orang-orang kafir seperti ini. Untuk urusan hukum, untuk urusan boleh tidak boleh, haram tidak haram, bagaimana yang hukum itu kita serahkan semua kepada orang-orang yang ahli, yakni dari para ulama-ulama kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita lanjut kepada pembahasan kita, masuk kepada pembahasan sholat sunnah. Yang mana pada pembahasan yang lalu definisi daripada as-sunnah secara bahasa artinya adalah az-ziyadah, bertambah. Berarti orang-orang yang melakukan hal yang sunnah, baik dari sholat, puasa, dan lain sebagainya, dia berusaha untuk menambah nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara syariat, sunnah itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan maka kita akan mendapatkan balasan pahala dari Allah, dan apabila kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Nggak apa-apa, nggak masalah, namun lebih baik, lebih utama untuk kita kerjakan, karena itu merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga pada pembahasan yang lalu bahwa disyariatkannya ibadah sunnah itu tujuannya adalah liyukmilah naqsal faraid, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari hal-hal yang wajib yang kita tinggalkan. Dari sholat 5 waktu ada yang lupa kita kerjakan, baik itu karena ketiduran atau karena lupa, maka kekurangan-kekurangan tersebut ini akan ditutupi dengan ibadah sunnah. Baliyahuma fil akhirah, bahkan hal tersebut nanti di akhirat akan menjadi penambal dari kekurangan-kekurangan kita dari hal-hal yang baru, berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awwalu ma iftaradallahu ala ummati as-shalawatul khamsi, yang pertama kali diwajibkan atas umatku, kata Nabi Muhammad, adalah sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yarfa'u min a'malihim, dan yang pertama kali nanti diangkat dari amalan-amalan umatku, kata Nabi, adalah as-shalawatul khamsi, yakni sholat 5 waktu. Wa awwalu ma yus'aluna an a'malihim, begitu juga yang pertama kali nanti ditanya dari amalan-amalan umatku as-shalawatul khamsi, yakni sholat 5 waktu. Maka faman kana dayya syai'an minha, maka barang siapa yang menyia-nyiakan dari sholat 5 waktu, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unduru hal tajiduna li abdi nafilah min sholatin, perhatikan wahai para malaikat, apakah engkau mendapati dari hambaku ini sholat sunnah, ya, kemudian tatimuna biha ma naqasa minal fariidah, yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat fardu. Begitu juga puasa, dari puasa Ramadan yang bolong-bolong itu nanti yaumil qiyamah ditutupi dengan puasa-puasa sunnah, dan itu berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah kemudian bahwa sholat nafil qisman, bahwa sholat sunnah itu dibagi menjadi dua. Qismun la tusannu lahu jamaah. Bagian pertama adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan dilakukan secara berjamaah. Contohnya karawatib, seperti sholat yang mengiringi sholat 5 waktu atau yang kita sebut dengan qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah itu berarti sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat fardu. Wahiyah mata di akhirah. Dan sholat rawatib ini akan kita bahas sekarang. Masuk kepada pembahasan sholat sunnah rawatib. Dikatakan yusannu lil akhbari as-sahihah as-sabitah fis sunnah, bahwa disunnahkan berdasarkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, disunnahkan, yakni yang pertama adalah arba'u raka'atin qabla al-asri, yakni sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Pertama, qabliyah asar sunnah dilakukan 4 rakaat berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah akan merahmati seseorang yang melakukan sholat sebelum asar sebanyak 4 rakaat. Nah, caranya bagaimana? Walahu jamuha bi ihramin wahidin wa salamin kadzalik. Ya, caranya bisa dengan menjamakkan, menggabungkan sekaligus dari 4 rakaat dengan sekali takbiratul ihram dan sekali salam. Jadi bisa dilakukan dengan 4 rakaat sekaligus. Niat pertama ya, tanpa ada yang namanya tahiyat awal, langsung dari takbir pertama sampai 4 rakaat diakhiri dengan salam, baik dengan 1 kali tasyahud atau bitasyahudataini, atau dengan 2 kali tasyahud. Jadi bisa 4 kali, bisa dengan cara 4 rakaat langsung sekali tasyahud, usolli sunnatan qoblal asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala Allahu akbar, 4 rakaat selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Atau 4 rakaat sekaligus tapi 2 kali tasyahud, seperti kita sholat zuhur ya, 2 rakaat tasyahud awal, diri lagi nambah 2 rakaat lagi salam. Itu caranya bisa seperti itu. Wa masruha bi ihramaini wa salamaini wa afdal. Dan yang paling utama yaitu dengan cara dipisah, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ada 3 cara yang melaksanakan sholat qabliyah asar 4 rakaat. Bisa dengan langsung 4 rakaat sekali takbir sekali salam, atau 4 rakaat langsung tapi 2 kali tasyahud awal dan tasyahud akhir, atau dengan 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini cara pelaksanaan di dalam melaksanakan sholat sunnah qabliyah asar. Wa arba'un qabla dhuhrin, dan yang kedua yakni 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa dzalika li khabarin, ini juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri aw arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang memperhatikan, menjaga atas 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, Allah haramkan dirinya masuk ke dalam api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur dan juga 4 rakaat setelah zuhur. Caranya
Bisa dengan cara seperti yang tadi, bisa langsung 4 rakaat salat, atau dengan cara kali tasyahud, atau dengan 2 rakaat salat, 2 rakaat salat. Wa raka'atani ba'da maghrib, ya, 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan selanjutnya 2 rakaat ba'da maghrib, setelah sholat maghrib. Terus bagaimana kalau qoblal maghrib? Nah, kalau qoblal maghrib ini terjadi ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan sunnah wairul muakkadah, sunnah tapi tidak ditekankan. Ada yang mengatakan tidak sunnah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Apa kata beliau? Ma ra'aitu ahadan yusolli raka'ataini qabla al-maghrib ala ahdi Rasulillah. Kata Imam Tirmidzi dalam hadisnya, aku sama sekali tidak pernah melihat seseorang pun yang sholat 2 rakaat sebelum maghrib pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan sunnah tapi ghairu muakkadah, sunnah tapi tidak ditekankan, dan ini juga berdasarkan dengan hadis Imam Bukhari. Shollu qabla sholatil maghrib, ya, kata Nabi, sholatlah kalian sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam qala, wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baina kullun minal adhan wal iqamah, ya, baina kulli adanaini, di antara 2 adzan dan iqam, adzan dan qomat, sholatun, terdapat sholat. Jadi setiap habis adzan antara qomat itu ada sunnah sholat, yaitu dinamakan dengan sholat sunnah qobliyah. Jadi kalau qobliyah maghrib, yang mau mengerjakan silakan, yang nggak kerjakan juga nggak apa-apa. Bisa melihat kondisional. Kalau memang waktunya mepet, maghrib udah mau habis, sudah langsung sholat maghrib saja, ya. Tapi kalau waktunya masih luang, apalagi nunggu jamaah yang lain daripada kosong, silakan Anda melakukan sholat sunnah qobliyah maghrib. Tapi kalau ba'diyah itu sunnah muakkadah. Wa nudiba wasluhuma bil fardi, dan sunnah hukumnya mewasalkan, ya, antara sholat sunnah ba'diyah maghrib dengan sholat maghrib. Jadi sunnah untuk menyambung langsung. Habis sholat maghrib selesai, nah ini sunnahnya langsung menyambung kepada sholat sunnah ba'diyah maghrib. Wala yufawwitu fadilatul wasli bi ijyanihi qablahuma ad-dhikra al-maqsura ba'dal maktubah. Namun juga tidak menghilangkan keutamaan menyambung antara sholat maghrib dengan ba'diyah maghrib, yakni dengan dia mendatangkan zikiran-zikiran yang datang dari Nabi setelah sholat 5 waktu. Jadi kalau habis sholat maghrib itu zikir dulu dengan zikiran yang diajarkan oleh Nabi, itu tidak memutus keutamaan. Jadi nggak apa-apa habis maghrib zikir dulu, jangan banyak-banyak, dengan sesuai zikiran diajarkan Nabi, selesai baru sholat sunnah ba'diyah maghrib. Itu tidak memutus keutamaan. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ba'dal maghrib raka'ataini, barang siapa yang sholat setelah maghrib 2 rakaat, qabla ayatakallama, sebelum dia berbicara sedikit pun, kata batafi aili, maka dia akan dicatat di lauhul mahfuz, di kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa yusannu ayyaqra'a fihima bi suratil kafirun wal ikhlas. Nah, di dalam sunnah ba'diyah maghrib itu yang disunnahkan untuk dibaca adalah surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ba'dal maghrib itu tadi selesai maghrib, sholat sunnah 2 rakaat. Suratnya apa yang dibaca? Anjurannya yakni rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua adalah Al-Ikhlas. Kalau mau ditambahin lagi, bagaimana Pak Ustaz? Nanggung nunggu sampai isya? Ada yang namanya sholat sunnah al-awwabin, jumlahnya 20 rakaat. Karena waktu baina isya ini, karena waktu di antara maghrib dan isya ini waktu yang mustajab doa, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Makanya para ulama itu pasti menghabiskan waktu habis maghrib sampai isya ini dengan kegiatan baik. Ada yang baca Quran, ada yang ngaji, belajar, ada yang berzikir, ada yang juga sholat sampai ketemu isya. Betul-betul memanfaatkan waktu setelah maghrib dan isya. Nah, untuk mengisinya dengan bagaimana? Dengan melaksanakan sholat al-awwabin. Berapa rakaat? 20 rakaat. Mau 6 rakaat juga boleh, ya. Di dalam hadis dikatakan man shalla 6 rakaatin bainal maghrib wal isya. Man shalla 6 rakaatin, barang siapa yang sholat 6 rakaat di antara maghrib dan isya, berarti sholat awwabin, kata Allahu lahu ibadata isnaini asyarata sanah, maka dicatat baginya pahala beribadah sebanyak 12 tahun. Tuh, pahala orang yang sholat sunnah al-awwabin minimal 6 rakaat, maka pahalanya sama saja, sama dengan kita beribadah sebanyak 12 tahun. Habis sholat sunnah awwabin, doanya yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, ini doanya ya ketika kita selesai melaksanakan dari sholat sunnah al-awwabin. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, man ahabba ayyuhfadullahu alaihi imanahu, barang siapa yang ingin Allah jaga imannya, falyusalli raka'ataini, maka sholatlah 2 rakaat ba'da sittal maghrib, ba'da sunnatal maghrib, setelah dia melakukan sholat sunnah maghrib. Berarti sholat awwabin, orang yang rajin sholat awwabin akan dijaga imannya, ya, insya Allah matinya husnul khatimah. Itu kan harapan kita, karena penilaian seseorang di mata Allah itu dilihat akhirnya. Al-ibrah bil khawatim, penilaian itu di akhir. Dia selama hidupnya hari ibadah nih, rajin ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, ya, matinya dalam keadaan kufur, gak dihitung itu amal ibadahnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang hidupnya ahli maksiat, dia sering mabuk-mabukan, dia judi, main perempuan, Allah berikan taubatan nasuha di akhir hidupnya, sehingga mengucapkan la ilaha illallah, diterima taubatnya, masuk ke dalam surga. Ya, ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bagaimana seorang pembunuh bayaran, ya, sudah membunuh orang hampir 99 orang, kurang satu lagi 100. Tiba-tiba hatinya kerentek, pengen taubat. Dia datang ke orang hebat, ke paranormal, orang sakti. Dia curhat, dia ngadu tentang kehidupannya,
dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia ingin bertobat, apakah tobatnya diterima? Ya, udah bunuh orang 99, udah mabok-mabokan. Kata orang-orang tadi, dukun tadi juga, ente udah kalau kali terima, udah kebanyakan dosanya. Karena saking keselnya pengen tobat, katanya tobat gak terima, dibunuh sekalian tuh orangnya. Ya, jadi 100. Dia bingung, dia datang lagi nyari lagi orang yang bisa berikan nasihat. Dia datang ke seorang ulama, bertemu dengan ulama tersebut, dia curhat atas kehidupannya. Apa kata ulama tersebut? Allah adalah zat yang menerima taubat. Sebesar apapun dosamu, ya itu lebih besar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa sebesar apapun yang kita lakukan, kalau kita mau bertobat dan nasuha, minta ampun sama Allah, rahmat Allah, ampunan Allah lebih besar daripada murkanya. Bagi Allah itu kecil. Kalau Anda mau bertobat, Allah akan terima tobatnya. Akhirnya ulama tadi menyuruh orang tadi itu untuk hijrah, jangan tinggal di situ lagi. Karena kampung itu kampung yang rusak. Kalau di situ aja nggak bakal berubah. Akan pengaruh dengan lingkungannya. Lingkungan bajingan semua, suruh hijrah pindah ke kampung sebelah yang kondisinya baik. Akhirnya menuruti perintah dari ulama tersebut. Ketika berjalan, di tengah perjalanan ternyata kuburnya pendek, mati. Datang malaikat rahmat sama malaikat azab. Orang putar, wah ini bagian gua nih. Kata bagian rahmat, kata malaikat rahmat, itu bagian gua, karena orang ini mau tobat. Karena orang ini mau tobat, beradu argumen, akhirnya diadukan kepada Allah, diukur jarak antara tempat dia tinggal dengan tempat tujuan untuk dia tuju, ini lebih dekat ke mana? Ternyata lebih dekat ke tempat tujuannya. Akhirnya orang tersebut mendapatkan kenikmatan rahmat dari Allah, diampuni segala dosanya, taubatan nasuh. Begitu juga ada cerita namanya ulama Kiai Barseso. Kiai ampuh, muridnya itu jadi wali semua, bisa terbang, jalan di atas air, luar biasa. Hidupnya hanya diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah. Di masjid terus nggak pernah keluar paling buang hajat, keluar paling makan, minum. Ya memang manusia butuh makan, butuh minum. Kata malaikat, di orang luar biasa. Tapi kata Allah, ini orang ahli neraka. Iblis dengar obrolan Allah dengan malaikat, akhirnya iblis ingin menguji. Itu namanya Barseso. Dia turun ke bumi, dia menyamar menjadi orang yang ahli ibadah. Dia masuk ke masjidnya Kiai Barseso, beribadah bareng Kiai Barseso. Beribadah, sama-sama ibadah. 3 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kiai Barseso ini orang gak pernah keluar masjid, ibadah terus, baca Quran, ngaji, sholat, baca Quran, zikir, sholat. Emang kagak lapar, emang gak buang hajat. Tertarik, kalah ibadahnya. Iblis juga makan, setan kagak makan. Penasaran. Ya penasaran, biar pengen ibadahnya kayak orang tadi. Dia datangin orang tadi, tanya lah ya, pulang. Ente luar biasa ibadahnya, anak kalah ente. Ente bisa ibadah begitu luar biasa, anak gak sanggup. Rahasianya apa sih? Caranya bagaimana? Kata iblis tadi yang nyamar jadi orang ibadah, ya caranya agar kamu mau ibadah seperti aku, ya kamu bermaksiat. Ya minimal kamu bermaksiat. Loh kok bisa? Ya karena ketika kamu mengingat dengan dosamu, itu lapar hilang. Ingat dengan kesalahanmu, rasa haus hilang, tak bakal keluar. Oh begitu. Kalau begitu, bagaimana caranya maksiat apa ya yang enak, yang nggak terlalu berat? Kalau gitu bunuh orang, wah nggak mau bunuh orang mah. Dosa besar. Dan tidak main perempuan, wah apalagi main perempuan besar. Ada minum-minuman aja, mabok-mabokan.
dosa kecil. Oh iya, ya udah bukan. Pergi ke warung remang-remang buat diminum minuman. Kebetulan pelayannya perempuan cantik, cakep. Dia minum tegap betul mabuk dan perempuan nafsu. Dipakai itu perempuan. Ya, dipakai berontak, perempuan tersebut teriak-teriak panik ketika suaminya dibunuh sekali perempuan karena takut ketahuan. Akhirnya ditangkap massa, dihukum di Banjung, dihukum di Ranjang ketika sedang dalam keadaan disalib, ya dipalang itu datang iblis. Kamu mau saya bebaskan? Ya, ada iblis. Syaratnya kau harus sujud kepadaku. Ya, kalau mau terbebas dari hukuman, kamu harus sujud kepadaku. Bagaimana aku bisa sujud? Karena tanganku diikat seperti ini. Kau lepaskan aku dulu, maka kau sujud kepadaku. Ketika dilepaskan ikatannya, ya bebas sesuatu turun, kemudian sujud. Allah angkat nyawanya, Allah ambil nyawanya dalam keadaan tidak membawa iman. Sujud apa sama saya. Nah, amalan ibadah yang banyak, murid-murid yang hebat, semuanya tidak ada manfaatnya. Nah, akhir hayatnya dalam keadaan bighairi iman, dengan tanpa iman. Nah, kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kami akhir yang baik di dalam akhir hayat kami. Karena itu penentuan. Gak gampang orang kalau lagi sakaratul maut itu setan udah ngehubungin ngerubungin kita udah gak mampu apa-apa, setan udah ngehubungin. Dari orang-orang yang ahli ibadah, dia sering mengirimkan Fatihah untuk guru-gurunya, maka guru-gurunya akan mendampingi di alam ruh, alam parsial. Para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang mah gampang, lagi sehat, tapi kalau sakaratul maut, ya itu fase penentuan akhir hayat kita. Maka diantaranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, diantaranya adalah rajin-rajin melakukan sholat sunnah awwabi minimal 6 rakaat. Nah, dalam 6 rakaat itu yang dibaca apa? Yaqra'u fi kulli raka'atin Fatihatil Kitab. Di dalam setiap rakaat jangan lupa baca Fatihah seperti biasa. Wa qul huwallahu ahad 7 marrah. Rakaat pertama membaca Qul huwallahu ahad sebanyak 6 kali, wal muawwidataini 1 kali di rakaat kedua. Kemudian rakaat selanjutnya bebas. Di rakaat pertama habis Al-Fatihah baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu sebanyak 6 kali. Karena Qul huwallahu ahad itu ayat tauhid, ayat mengesahkan kita kepada Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, wallahu ahad, Allah itu zat yang maha esa, tiada Tuhan selain Allah. Allahus samad, Allah adalah yang kita tuju, semua hajat, kebutuhan kita, semuanya kita tuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yalid walam yulad, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai satupun makhluknya dalam sebuah perbuatan dan kebijakannya. Allah dan yang tunggal, yang maha kuasa. Lain Sayyidina Ali ketika ditanya, la yas'alullah min aina, ya Allah tidak bisa ditanya Allah dari mana, Allah bagaimana bentuknya, ya, karena Allah adalah yang membentuk segala sesuatu. Di annahu ayyadal ainiyah, karena dia yang mengadakan sesuatu yang ada. Allah tidak bisa ditanya dengan kaifa, bagaimana Allah, di annahu kayyafal kaifiyah,
Karena kaifa, bagaimana itu sifat pertanyaan untuk makhluk. Maka katakanlah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 6 kali. Rakaat kedua muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Selesai salat awabin doa Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu, imani fi hayati, berikanlah keimanan kepadaku di dalam hidupku, wa inda mamati, dan ketika matiku, wa ba'da mamati, dan setelah matiku, fa'fadhu alayya innaka, maka jaga itu semua biar imanku selalu menetap dalam kondisi apapun, innaka ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya engkau atas segala sesuatu dan yang maha mampu. Minta Allah diberikan ketetapan dalam kondisi apapun, karena nggak gampang. Apalagi kalau udah akhir zaman turunnya Dajjal, itu Dajjal itu bisa mengabulkan semua permintaan kita. Kalau cuma penyakit lumpuh mah Dajjal udah kecil, hidupin orang mati bisa. Ya, zaman sekarang kita kalau ada orang hebat bisa membantu lumpuh, bisa-bisa iman kita kalau Dajjal datang lepas. Kalau kita percaya luar biasa itu orang ajaib, udah kayak Tuhan. Zaman dulu, zaman Ponari, ingat zaman Ponari, Batu Sakti berbondong-bondong ke sana. Ya, itu guru baru Ponari. Kalau udah Dajjal bisa-bisa kita iman kita dilepas. Alhamdulillah, untuk menghindarkan itu banyak-banyak sholat sunnah al-awwabin. Ya, jadi sholat sunnah setelah sholat maghrib. Kemudian wa ba'da isya'in, dan 2 rakaat setelah isya. Ay rakaatani khafifatani, yakni 2 rakaat yang ringan. Berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini ba'dal isya, kami sholat bersama Nabi, yakni 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian illam yashtagil bihima an ijabatil mu'awwidzain wa qablahuma, dan juga 2 rakaat sebelum isya. Ya, 2 rakaat sebelum isya. Itu tadi illam yashtagil bihima an ijabatil muadzin, apabila kita tidak disibukkan menjawab muadzin. Jadi jawab dulu adzan, jangan langsung sholat. Dengar adzan itu jangan langsung sholat sunnah, dengerin dulu, jawab adzan, baru selesai jawab. Kalau ada waktu silakan Anda sholat sunnah. Itu loh, ini baru adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lagi sholat sunnah. Ya, tahan. Habis adzan selesai kita telah menjawab adzan. Fa in kana bainal adzan wal iqamah ma yasabuhuma wa fa'alahuma, apabila memang ada waktu di antara adzan dan qomat untuk melakukan 2 rakaat maka kerjakan. Wa illa ya akharahuma, kalau memang nggak ada waktu bisa diakhirkan sholat qobliyahnya. Jadi qobliyah itu bisa dilakukan setelah. Kalau memang kita misalkan datang tidak terlambat, belum sempat qobliyah, udah jamaah, langsung ikut jamaah. Nah, nanti setelah jamaah bisa kita melakukan sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang penting dinihati, gak apa-apa. Ya, boleh dilakukan setelah, walaupun itu sholatnya sholat qobliyah. Wa raka'atani qabla subhin, dan 2 rakaat sebelum subuh.
Di khabari Muslim ini berdasarkan hadis Imam Muslim, rakaatanil fajri, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama daripada dunia dan seisinya. Ya. Wa li khabaril Baihaqi, dan berdasarkan dengan hadis Imam Baihaqi, la yuhafid ala rakaatil fajri illa awwabu, tidaklah selalu menjaga 2 rakaat fajar kecuali orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa ya, jangan ditinggalin sholat sunnah qobliyah subuh. Lakuin artinya kapan? Ya boleh sebelum subuh, boleh setelah adzan subuh, boleh sebelum adzan subuh atau setelah adzan subuh. Tapi kalau Nabi melakukan sholat fajar itu sebelum fajar, ya. Kenapa? Karena nanti di situ disunahkan setelah fajar ada dzikiran, ya. Jadi misalkan subuh jam 4, setengah 4 kita bangun, jam 4 kurang seperempat sholat qobliyah subuh, sholat fajar 2 rakaat, habis itu tidur miring kayak tidurnya orang yang dimasuki ke dalam kubur dengan lambung kanannya, ya. Itu kesunahannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dengan hadis rawahu Ibnu Sunan an Walid Abil Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaatain khafifatain. Beliau Nabi Muhammad sesungguhnya melakukan sholat 2 rakaat yang ringan. Summa sam'atahu biqaul yaqulu wa huwa jalis, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Doanya, ya. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar, sebanyak 3 kali, ya. Kemudian juga wali khabarin Muslimin wa ghairihi minal ghairi ma rawal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, nikmas suratani huma taqra fi rak'ataini qabla fajr, sebaik-baiknya 2 surat yang dibaca di dalam 2 rakaat sebelum fajar, sholat sunnah fajar, yakni qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu suratnya, ya, qobliyah fajar. Ada juga riwayat lain dikatakan ayatul Baqarah wa hiya qaulu ta'ala, pada rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah, yaitu ayatnya yang berbunyi qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, ini kalau apa? Kemudian rakaat kedua baca surat ayat Al-Imran, qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Itu surat-surat yang dianjurkan di dalam sholat sunnah fajar. Wa warada aidan fihima, dan juga ada hadis juga yang menjelaskan kesunahan membaca surat Alam Nashrah laka sadrak di dalam rakaat pertama, wa alam taro kaifa pada rakaat kedua. Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak rakaat pertama, rakaat kedua alam taro kaifa ala rabbuka bi ashabil fil. Wa
anna min dawami ala qiraatihima bihima zalat ahdu illatu. Bahwa sesungguhnya orang yang mendawami membaca dua ayat ini, alam nashrah laka sadrak dan alam tara kaifa fa'ala zalat anhu illah, maka Allah hilangkan darinya penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya. Tuh, punya penyakit, Allah hilangkan penyakitnya dengan lantaran membaca surat alam nashrah dan alam tara sebelum fajar. Bahkan juga dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min dawami alaihima bihima la yara syarra dzalikal yaum asra. Barang siapa yang melanggengkan bacaan dua ayat ini di dalam salat sunnah fajar, la yara syarra dzalikal yaum, pada hari itu, berarti dari mulai subuh sampai ketemu subuh lagi, tidak akan mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Walidaki ada yang dikatakan man sallahumma bi alam tara bi alam nashr wa alam tara lam yusibhu fi dzalikal yaum al-alam. Ya, maka pada hari tersebut dia tidak akan mendapatkan kesedihan dalam hidupnya. Kalau hidupnya sumpah mulu, sedih mulu, gagal maning. Ya, gagal mani, sering salat sunnah fajar 2 rakaat. Rakaat pertama alam nashr, rakaat kedua alam Waqal al-Ghazali, berkata Imam Ghazali fi kitabin wa masail hijab, dalam kitabnya balagna an ghairi wahidin minas solihin, sampai kepadaku dari orang banyak dari orang-orang saleh bin al-arbabil qulub, dari orang-orang yang memiliki hati yang murni, annaman qara'a bi ra'atil fajr alam nashr wa lam tara kusirat anhu yadu kulli aluwin. Barang siapa yang membaca dua surat ini, maka dia akan terhindar dari kejahatan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Walam yaj'al lahu alaihi sabila, dan tidak ada jalan sedikit pun baginya untuk menyakitinya. Wa hadza sahihun mujarrabun, dan ini ucapan yang benar dan mujarrab bila syakki, dengan tanpa keraguan sedikit pun. Faedahnya banyak. Sholat sunnah fajar, rakaat pertama baca alam nashr, rakaat kedua alam tara. Insya Allah Allah jaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari kesusahan dan kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi alimna alladhi yanfa'una, rabbi fakina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri umta wa dzakara wa bikna bikum lima tartadi qawlan wa fi'lan kurama warzuqil guna halalan daima wa akhirna qawla man akhda bil khair wa faqila syarabana wasil lana kulla su'ud wa akira bidami kaluyun waqti anna rabbana kulla dhiyun qabla ta'tiyana rusul manun wa qwir wa sur anta akram man syatal wa salatu ghaitan zalam mustawa ailal halqi dana wal wafa bi kitabina shishiba wa al-ali kirami usrawa wa ala sabbil masabil durar Allah mahdina bihuda wa jala'ikan sabirita wa walina waliyam silab wa la tajalna liman khalaf wa amrak wa asaf wa hasbunallah liman wakil na'amal mawla liman nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi wa subhanallahi wa ta'ala bi'assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.